Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hai teman-teman dan saudaraku semuanya, ya welcome back to my channel. Ya alhamdulillah bisa berjumpa lagi kepada kalian semuanya. Jadi sebelum nonton videoku, ya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notification supaya kamu tidak tertinggal dari video-videoku yang terbaru. Jadi di episodeku kali ini aku akan membahas lanjutan dari kisahnya cerita Nabi Yusuf. Waduh, Yusuf, kemarin kan udah Yusuf ya? Loh, kok Yusuf lagi? Iya, jadi memang banyak kan cerita kisah Nabi itu ada yang dari kecil ya, terus yang dari bagian dewasa hingga kematiannya ya banyak sekali ya kan perjalanan hidup seorang Nabi. Jadi di sini aku pengen jelasin tentang kisah Nabi Yusuf yang sudah dewasa. Mungkin buat kalian semuanya yang sudah pernah nonton di episodeku yang sebelumnya tentang kisahnya Nabi Yusuf yang mana dibuang ke dalam sumur oleh saudara tirinya sendiri. Nah, di situ aku menjelaskan bahwa ceritanya itu aku mengambil dari keterangan surat Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 1-25. Jadi di lanjutan kali ini aku akan membahas lanjutannya nih dari ayat 25, yaitu di ayat 26. Dan yang mana di ayat 26 ini ya, dikisahkan bahwa Nabi Yusuf sudah dewasa, dan ada yang menjelaskan kalau Nabi Yusuf ini sudah berumur 35 tahun atau bahkan 40 tahun. Wow, bagaimana nih? Penasaran kan? Oke, buat teman-teman dan saudaraku semuanya, buat kalian semuanya mungkin yang sudah sering mendengar cerita ini ya, kisahnya Nabi Yusuf ya, dia dikejar-kejar oleh Zulaikha ya. Oke, Zulaikha ya. Jadi kalau kisahnya kali ini, Nabi Yusuf ini kan mulai tumbuh dewasa ya, terlihatlah mulai ketampanannya ya, jadi udah mulai ada perubahan fisik dalam dirinya ya. Jelas lah udah 23 tahun kan. Dari ceritaku sebelumnya di episode aku itu aku menceritakan bahwa Nabi Yusuf masih berumur 12 tahun, masih cukup sangat kecil teman-teman. Dan untuk lanjutannya ini bahwa dikisahkan istri pembesar Mesir yaitu Zulaikha jatuh cinta ya, udah mulai ya tertarik lah karena Nabi Yusuf ini ya dijelaskan di dalam keterangan Al-Quran merupakan Nabi yang paling tertampan. Nah gimana nih, wah namanya udah tertampan gimana nggak melirik ya nggak sih? Nah makanya itu mungkin buat kalian semuanya yang sudah pernah mendengar kisah ini bisa kasih bocoran di kolom komentar aku, atau mungkin ada pendapat lain dari kisah ini, silahkan. Penasaran dengan kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha bagaimana? Cerita Nabi Yusuf yang mana dikejar-kejar oleh Zulaikha, atau bisa dibilang Zulaikha ini jatuh cinta terhadap Nabi Yusuf karena ketampanannya Nabi Yusuf ya, berkat ada perubahan dalam fisiknya. Nah, aku akan menjelaskan ini berawal dari ayat 26 lanjutan dari ayat 25. Jadi dijelaskan juga kan kalau Yusuf itu sudah mulai berumur yang sangat dewasa, 30, 35, bahkan ada yang menjelaskan sampai 40 tahun. Dan disinilah Allah memberikan agama ya, di sini hukum ya, berupa ilmu hukum ya, kefahaman di dalam dirinya Nabi Yusuf ya, dan juga sebagai salah satu bentuk penghormatan dan memberikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf. Dan gak hanya itu aja, Allah memberikan atau mengangkat Nabi Yusuf ini sebagai seorang nabi. Jadi Yusuf ini udah diangkat seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Allah mengangkat derajatnya Nabi Yusuf. Allah memberikan kemuliaan pada dirinya Nabi Yusuf karena berkat kesabarannya Nabi Yusuf, yang mana di episodeku yang sebelumnya Nabi Yusuf ini dicoba yaitu dari saudara tirinya. Nabi Yusuf dibuang ya, pada umur 12 tahun ya. Jadi kalau buat teman-teman dan saudaraku semuanya yang sudah pernah nonton di episodeku yang sebelumnya tentang kisah Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, mungkin udah tahu ya. Nah jadi ya disinilah Allah mengangkat kemuliaan ya lewat ya, setelah Nabi Yusuf ini dibuang gitu kan ke dalam sumur, terus ternyata Nabi Yusuf ini diselamatkan oleh Allah melalui para musafir. Dan lanjut lagi Nabi Yusuf ini dibawa oleh orang-orang musafir ini ke kota Mesir, dan sampai di sana gak hanya itu aja, Nabi Yusuf ini dijual di pasar perbudakan, yang mana pada waktu itu memang
masih zamannya perbudakan, dan sampai di pasar perbudakan dibelilah Nabi Yusuf oleh salah satu pembesar Mesir. Dan disinilah bentuk pertolongan Allah karena rasa kesabarannya Nabi Yusuf ya terhadap saudara tirinya. Jadi kalau dijelaskan di dalam Al-Quran ya, aku pernah mengkaji, dijelaskan bahwa yang namanya paras wajah ya, ini sedikit ya keterangan tambahan dari aku ya, nasihat tentang Allah membagi ya wajah atau ketampanan pada seorang laki-laki ya, di seluruh dunia ini. Jadi di seluruh umat Allah memberikan ibarat kayak diagram, contohnya kayak diagram ya. Aku ambil perumpamaan diagram ini 100%. Nah, oke. 100% ya di dalam diagram ini tuh Allah memberikan ketampanan 50% ini terhadap Nabi Yusuf. 25%-nya ini Allah memberikan ketampanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf lah yang paling tertampan di antara nabi yang lain gitu. Dan 25%-nya lagi ya Allah bagilah ke seluruh umat di muka bumi ini. Jadi bersyukurlah buat kalian laki-laki yang sudah diberikan kelebihan yaitu ketampanan, jangan dipakai yang aneh-aneh buat jadi buat modusin perempuan, jangan sampai yang dizalim. Lanjut lagi ke bagian cerita ya, dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kisahnya ini tuh berawal dari rasa cinta atau tumbuh ya di dalam hatinya Zulaikha mulai tertarik terhadap Nabi Yusuf. Jadi ya menurut kisah itu bahwa Zulaikha ini mengajak Nabi Yusuf ke dalam suatu ruangan atau mungkin bisa dibilang kamar gitu ya, kamarnya Zulaikha. Nah gini, wahai Yusuf, kamu ikutilah aku ingin mengajakmu dan aku ingin menunjukkan sesuatu padamu gitu. Ya udahlah, kan yang namanya Yusuf tahu kan kalau memang Zulaikha ini adalah bisa dibilang mama angkat atau mungkin ya salah satu orang yang sangat dihormatinya ya, karena dia merawat dia selama dari kecil hingga besar, dan juga sebagai istri dari raja pembesar Mesir. Jadi ya memang ya patuh ya, nggak mungkin nolak gitu kan ya, kan namanya Yusuf ya, Nabi Yusuf nggak tahu kan ya, namanya orang baik nggak punya pikiran aneh-aneh, dibawa ke kamar ya. Akhirnya sampai di kamar ya, Zulaikha itu benar-benar memantapkan niatnya untuk mengajak, nauzubillah, mohon maaf ya aku harus menyebutkan ini, diajaklah berzina, yaitu dengan cara Nabi Yusuf dibawa ke kamar. Sampai di kamarnya itu ya mungkin di dalam keterangan ada yang menjelaskan kamarnya sangat luas mungkin ya, yang namanya juga rumah kerajaan, banyak mungkin beberapa pintu-pintu. Kemudian Zulaikha menutup beberapa pintu-pintu tersebut ya, hingga mungkin kalau dirasa Nabi Yusuf ini nggak akan bisa kabur gitu. Jadi udah tek tutup kunci rapat, nggak ada yang bisa masuk gitu kan harapannya Zulaikha. Nah akhirnya si Nabi Yusuf ini ya mulai takut gitu kan, ada apa ini kok tumben kayak gini gitu. Udah mulai berdebar kan gitu. Nah disinilah akhirnya Zulaikha mulai ya menggoda Nabi Yusuf. Dan menurut keterangan di dalam Al-Quran ya, Zulaikha dijelaskan bahwa sudah mulai melucuti pakaiannya ya satu persatu, hingga ya maaf sudah telanjang bulat gitu, udah tidak mengenakan apa-apa di atas kasur. Mulailah di situ aksinya Zulaikha ya terhadap Nabi Yusuf menggoda. Dan ya namanya juga Yusuf ya sebagai seorang laki-laki manusia walaupun nabi, dia punya hawa nafsu. Mulailah tergoda dari situ ya, ada mulailah iblis menggoda mereka berdua untuk melakukan perzinahan. Nah tapi sebelum itu dia udah mulai menyetop tuh, hai Zulaikha, mohon maaf nih, kamu itu kan istrinya pembesar, mana mungkin aku akan melakukan hal ini terhadapmu. Yang ada aku malah mengecewakan raja pembesar. Aku malah sudah berkhianat nantinya kalau aku melakukan hal ini kepadamu. Dan apa yang akan kita lakukan ini termasuk ya perbuatan sangat tidak terpuji, sangat tidak baik. Aku tidak ingin gitu. Intinya ya udah, Nabi Yusuf ini berusaha untuk menolak ya. Berbagai macam penolakan yang diberikan Yusuf kepada Zulaikha itu tidak membuat Zulaikha itu patah semangat ya, tetap digoda. Begitu hebatnya godaan rayuan Zulaikha terhadap Yusuf ya, karena emang dijelasin kan di dalam surat Al-Quran bahwa emang perhiasan dunia itu yang pertama adalah perempuan. Jadi emang godaan terbesar laki-laki itu adalah perempuan ya. Jadi makanya kita sebagai perempuan harus hati-hati. Nah lanjut kita ceritanya bahwa ya mulailah si Yusuf ini tergoda oleh Zulaikha. Tapi akhirnya di situ ya Allah tidak membiarkan Yusuf itu melakukan hal keji seperti itu, tidak. Begitu besarnya kehendaknya Zulaikha ini ya ingin melakukan atau melakukan perzinahan atau hawa nafsunya begitu sangat besar,
dan dia udah benar-benar sangat berkehendak kepada Yusuf. Yang tadinya Yusuf ini nggak mau, ya menolak, ya akhirnya tergoda juga, udah mulai mendekati perzinahan. Disitulah tanda kekuasaan Allah timbul gitu, muncul. Ada 3 keterangan dijelaskan bahwa yang pertama dijelaskan di dalam surat Al-Quran surat Yusuf, yaitu Nabi Yusuf ini dibuat bisa melihat malaikat. Muncullah malaikatnya di hadapannya Yusuf ini. Malaikat berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, jika kamu berbuat zina sampai kamu melakukan perbuatan terkeji seperti itu, sungguh percaya padaku, kamu hidupnya akan miskin, akan melarat, akan sengsara. Tapi kalau kamu tidak berbuat seperti itu, kamu bisa menahan, kamu akan diberikan kemuliaan oleh Allah." Ya, setelah diberitahu seperti itu oleh malaikat, akhirnya Nabi Yusuf ini langsung tidak jadi, hilang hasrat ingin melakukan perzinahan terhadap Zulaikha. Dan yang kedua, ya dijelaskan juga di dalam surat Yusuf bahwa Nabi Yusuf ini ya dibuat bisa melihat bahwa ada bayangan bapaknya sendiri, yaitu Bapak Yakub, ya Nabi Yakub, bapaknya Yusuf itu kan Nabi Yakub. Nah, jadi di dalam keterangan bahwa Nabi Yakub ini tuh sedang memarahi si Yusuf ini, memukul dadanya Nabi Yusuf, ya sampai si Yusuf ini hawa nafsunya atau hasratnya ini keluar dari sela-sela jarinya Nabi Yusuf, gitu. Dan yang ketiga, ya dijelaskan di dalam surat Yusuf bahwa Nabi Yusuf ini dibuat melihat ke arah dinding, yang mana di dinding itu muncul tulisan ayat-ayatnya Allah yang bertulis bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya maksudnya, ya penjelasan dari ayat tersebut, jauhilah kamu dari perbuatan keji, perbuatan zina, karena itu adalah sejelek-jeleknya jalan. Ya maksudnya jangan gitu. Allah sangat murka jika engkau melakukan hal tersebut. Jadi ketiga keterangan tersebut bahwa menjelaskan Nabi Yusuf ini dibuat sadar oleh Allah, yang mana pada akhirnya Nabi Yusuf ini setelah sadar, ya akhirnya menghentikan aksinya, yaitu perbuatan ingin melakukan zina terhadap Zulaikha. Nabi Yusuf ini langsung melarikan diri, kabur gitu ya, ingin menyelamatkan diri ya dari perzinahan. Demikian itulah salah satu tanda Allah yang menyelamatkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dibersihkan, dimurnikan ya dari perbuatan keji, yang mana Nabi Yusuf ini kisahnya ini akan dijadikan salah satu tanda, yaitu sebagai kisah di dalam cerita Al-Quran. Ya, memang Allah mengqadar Nabi Yusuf ini diselamatkan oleh Allah. Begitu Nabi Yusuf dibuat sadar oleh Allah, dan akhirnya Nabi Yusuf ini langsung melarikan diri dari Zulaikha. Tapi di situ Zulaikha tidak langsung diem aja gitu, melihat orang yang dia sukain ya udah berusaha untuk melakukan perzinahan, gak langsung dibuat kabur gitu. Jadi Nabi Yusuf ini ya menurut kisahnya bahwa Zulaikha ini langsung menarik ya baju bagian belakangnya. Bahkan dijelaskan juga Nabi Yusuf ini sudah hampir menggapai gagang pintu ya, ingin kabur ya, udah hampir cekat gitu, udah pengen keluar gitu, berhasil kabur, tapi ditahan oleh Zulaikha ini dari belakang. Dikuat-kuatin oleh Zulaikha, dibuat supaya jangan sampai lari. Ternyata ya, saat membuka pintu nggak nyangka, tercengang gitu. Mereka berdua langsung tercengang karena di hadapannya itu langsung muncullah raja pembesar, yaitu Raja Kitofir. Akhirnya mereka berdua ini langsung ketahuan di depan, langsung di hadapannya Raja Kitofir. Wow. Namun pada saat Raja Kitofir ini ya sudah melihat ya aksi mereka berdua, udah mulai ketahuan, kelihatan bahwa yang dilihat oleh Raja Kitofir, kok istriku begini pakaiannya, kok Yusuf begitu robek itu bajunya, kenapa ini, ada apa ini gitu kan. Langsung di situ Zulaikha membela diri, dia membuat ya seakan-akan itu bukan Zulaikha yang salah. Akhirnya Zulaikha itu di situ ya melakukan playing victim. Wahai suamiku, lihatlah itu kelakuan anak angkat kita, lihatlah itu bawahanmu itu, lihat itu si Yusuf, dia ini yang sudah mengajak saya untuk melakukan perbuatan yang gak baik. Dia menghendakiku untuk melakukan hal ini. Percayalah, dia termasuk anak yang sangat keji, orang yang gak tahu bersyukur, orang yang gak tahu diuntung. Dia udah kita rawat sampai besar, kok dia mau ya melakukan hal ini terhadapku. Dia sangat menghendaki padaku, wahai suamiku, hukumlah dia, penjara aja dia, penjara gitu. Aduh, yang tadi ngajak siapa, ternyata ya di Zulaikha malah nyerang kayak gitu. Tapi di situ Yusuf nggak terima, dia membela dirinya. Wahai pembesar,
Sungguh bukan akulah yang menghendaki kepada Zulaikha. Bukan aku, justru Mas Zulaikha yang menghendaki terhadapku. Dialah yang mengajakku ke ruangan sini, dan dialah yang menghendaki untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti ini. Percayalah padaku, wahai baginda, mohon maaf nih benar-benar. Sungguh aku termasuk orang-orang yang sangat keji. Ya, itu di situ ya benar-benar Yusuf ini membela dirinya. Dia merasa ya, aku tidak melakukan itu. Gitu. Kenapa kok kamu seperti itu padaku? Padahal kan tadi kamu, gitu, bukan aku. Akhirnya antara Yusuf dan Zulaikha ini ya adu mulut, ya perselisihan, ya ini tidak mengeluarkan solusi, tidak memberikan jalan karena buktinya yang belum ketemu. Akhirnya dijelaskan di dalam keterangan surat Yusuf ya, yaitu sebagai penyaksiannya adalah seorang bayi, itu bayi itu merupakan anak laki-lakinya pamannya Zulaikha. Namanya itu kalau nggak Ibnu Amiha atau Ibnu Kholiha. Dengan mukjizat Allah akhirnya bayi itu bisa dibuat bicara dengan atas kuasanya Allah, dengan izinnya Allah. Bagaimanakah ini penyelesaiannya? Jadi dijelaskan di dalam keterangan Al-Quran bahwa bayi ini berbicara mengatakan begini penyelesaiannya. Jika kita lihat ya dari pakaiannya Nabi Yusuf, bahwa kalau pakaiannya Yusuf ini robek dari belakang, sungguh Zulaikha lah yang sangat menghendaki terhadap Yusuf, bukan Yusuf yang menghendaki terhadap Zulaikha. Dan Zulaikha termasuk golongan orang-orang yang berdusta. Tapi kalau kita melihat bahwa pakaiannya Yusuf ya apabila robek dari depan, ya begitu hebatnya dari depan, maka begitu kuasa atau begitu besarnya Yusuf menghendaki terhadap Zulaikha. Dan sesatlah Yusuf termasuk golongan orang-orang yang berdusta. Raja Kitofir ini menyaksikannya, melihat, wah ternyata emang kamu istriku, kamulah yang lebih menghendaki kepada Yusuf, bukan Yusuf. Lihat ini pakaiannya robek dari belakang, bukan Yusuf. Kamu ini sudah menyalahkan Yusuf, kamu malah yang seenaknya yang menganggap Yusuflah yang salah. Kamu termasuk golongan orang-orang yang berdusta. Kamu termasuk golongan orang yang menganiaya diri kamu sendiri. Tobatlah kamu, mengakuilah pada kesalahan kamu. Dan kamu Yusuf, ya, kamu udah cukup. Kamu memang benar. Kamu termasuk golongan orang-orang yang benar. Aku percaya padamu. Kamu tidak salah. Kamu boleh pergi. Silakan Yusuf. Dari kisah ya kejadian itu, peristiwa tersebut ya begitu sangat hebat. Jadilah perbincangan ke seluruh kota Mesir, terutama kepada perempuan-perempuan di kota Mesir itu. Jadi bahan gosip, jadi viral ya kemana-mana. Jadi bahan gunjingan, hanya viral aja malah. Kamu dengar gak sih? Kemarin-kemarin aku dengar loh, ada gosip kalau ternyata istri pembesar menghendaki pada tuannya sendiri terhadap anak-anaknya sendiri. Masa iya sih? Bukannya itu budaknya? Kok bisa? Kok gak masuk akal? Kok mau ya? Kok terendah itu sih seleranya? Padahal istri pembesar loh itu. Iya, masa gak percaya sih? Itulah udahlah, emang gak punya selera, emang gak bagus banget sih emang istri pembesar kita. Masa bisa-bisanya sih mau sama budak? Iya gitu. Pokoknya ya sudah dicap jelek oleh seluruh ya orang-orang di kota Mesir itu, terutama di golongan perempuan. Dan akhirnya desas-desis itu ya gosip-gosip yang lagi viralnya itu ya berbagai gunjingan ya, cacian ya, berupa maki-makian lah terhadap si Zulaikha ini, terdengarlah sampai telinganya si Zulaikha. Panaslah ya telinganya Zulaikha ini, kayak mereka ini kok bisa-bisanya sih ngomong kayak gitu, padahal mereka nggak tahu Yusuf seperti apa. Mereka nggak tahu lah kok aku bisa sampai segitu sukanya sama Yusuf ini. Mereka ini sukanya sekali, butuh dikasih pelajaran ya orang-orang seperti ini ya. Akhirnya ya menurut kisah di dalam surat Yusuf ya, lanjut lagi nih kisahnya, makin panas ya. Lanjut lagi ya, si Zulaikha ini ya gak tinggal diem aja. Akhirnya Zulaikha ini ya mengadakan suatu acara ya, yaitu untuk ingin balas dendam ya, ingin membuktikan bahwa apa yang diomongin oleh perempuan-perempuan kota Mesir itu tidak benar. Jadi Zulaikha ini tuh ingin mengadakan sebuah perjamuan makan yang sangat besar, yang mana di perjamuan makan itu Zulaikha mengundang perempuan-perempuan Mesir itu ya untuk membuktikan bahwa yang diomongkan oleh mereka itu tidak benar. Akhirnya mereka diundang ke suatu perjamuan makan yang sangat besar, dan tidak hanya itu aja, sampai mereka udah sampai di kerajaan Mesir,
mereka diberikan buah satu persatu. Dan dijelaskan di dalam surat Yusuf bahwa mereka ini tuh diberikan buah yang mana kalau makan itu caranya ya harus dikupas menggunakan pisau. Mungkin ada yang jeruk ya, atau apel, atau mungkin semacam jeruk yang memang harus dikupas menggunakan pisau. Akhirnya Zulaikha mulailah merencanakan aksinya yang kedua, yaitu memanggil Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, kemarilah, datanglah kemari. Kamu datanglah, perlihatkanlah dirimu di depan mereka semua. Ya, ditunjukkanlah Nabi Yusuf yang terhadap mereka. Dan akhirnya ya, mereka perempuan ini ya, sambil memotong buah yang digenggamnya, kaget ya melihat ya kedatangan Nabi Yusuf ya, yang mana kalau dijelasin dalam Al-Quran, mereka itu mikirnya tuh ya Yusuf ini budaknya ya bawahannya ya, termasuk golongan orang yang rendah gitu. Tapi ternyata di situ mereka sangat tercengang dan gak menyangka begitu ketampanannya Nabi Yusuf membuat mereka terheran-heran. Bahkan dijelaskan juga di dalam surat Yusuf bahwa ada yang mereka itu sampai memotong tangannya sendiri, sampai nggak tersadarkan diri gitu. Bahkan banyak yang gila gitu, saking ya ketampanannya Yusuf ini membuat mereka itu gila. Segitu hebatnya ya impact dari wajahnya Yusuf. Subhanallah. Dijelaskan di dalam sebuah riwayat, karena saking terkesimanya melihat ketampanannya Nabi Yusuf, mereka ada yang 9 orang ini tuh tangannya terpotong atau meninggal, bahkan ada yang sampai meninggal. Dan juga ada yang dijelaskan bahwa 40 tamu undangan ini sampai gila gitu, sampai saking terkesimanya tuh ya udah berubah gitu, kayak kejiwaannya langsung terganggu. Adapun jumlah tamu undangannya ya tidak dijelaskan di dalam riwayat tersebut. Melihat peristiwa yang sudah berubah drastis itu, akhirnya Zulaikha langsung berkata kepada para tamu undangannya, pada perempuan-perempuan kota itu yang sudah menghina Zulaikha, wahai tamu undangan, wahai perempuan-perempuan kota, perempuan-perempuan Mesir, inilah orang yang kamu cela. Kayak kamu bilang, kok masa saya ini sebagai istri pembesar bisa jatuh hati kepada budaknya sendiri, kepada bawahannya sendiri. Ini loh orangnya. Wajar dong kalau aku bisa suka sama orang ini. Lihat kalian sendiri aja langsung gila, langsung ada yang meninggal melihat orang ini. Jelas aku langsung terperdaya terhadap Yusuf, karena ketampanannya itu membuat aku jatuh hati terhadapnya. Wajar kalau aku sampai terpedaya oleh Yusuf ini, kalau aku sangat ingin Yusuf dan aku menghendaki terhadapnya. Namun Yusuf ini merupakan orang yang sangat berjaga. Ya, Yusuf menolak diri saya. Diwajar kalau saya ini benar-benar menyukai Yusuf. Hai Yusuf, jika kamu tidak mau mentaati padaku, kamu ini budakku, kamu tidak mau taat kepada majikanmu ini ya, aku menginginkanmu. Lebih baik kamu di penjara aja, dan kamu di dalam penjara termasuk orang asal atau orang yang hina. Maksudnya ya tidak mau memenuhi perintahnya Zulaikha. Yusuf ini sedih gitu, akibat dirinya ya merasa ya Allah, kenapa kok begini gitu. Emang wajahku serba salah ya, Yusuf bingung. Banyak dari para perempuan-perempuan kota, perempuan-perempuan Mesir ya, banyak yang mengatakan bahwa ya udah Yusuf, lebih baik kamu ya udah turutin aja apa maunya Zulaikha. Dia kan juga pembesar, dia juga kan raja, dia kan juga istri dari raja pembesar. Harusnya kamu sebagai budaknya kamu patuh ya, kamu mematuhi ya permintaan dari pembesarmu ini, jangan kamu tolak gitu. Ya banyak sekali ya. Akhirnya Zulaikha ini didukung oleh para perempuan-perempuan Mesir itu. Akhirnya ya kemudian Yusuf ini ya setelah mendengar perkataan para perempuan kota Mesir yang mendengar Zulaikha mengatakan seperti itu, Yusuf langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong saya ya Allah. Jika seandainya aku ya mengikuti ya apa maunya mereka, permintaan mereka untuk menghendaki terhadap Zulaikha, untuk mengabulkan permintaan Zulaikha, untuk berbuat keji seperti itu dan menuruti hawa nafsunya Zulaikha, sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang bodoh, termasuk aku golongan orang-orang yang menganiaya pada diriku sendiri. Ya Allah, lebih baik aku di penjara saja gak apa-apa ya Allah, daripada aku harus mengikuti aksi atau tindakan bodoh seperti itu dan mengikuti permintaan Zulaikha. Lindungi aku ya Allah, bagaimana baiknya, gak apa-apa ya Allah jika aku memang harus di penjara. Begitulah ya dalam doanya Yusuf ya, karena memang udah
pasrah ya terhadap ya Allah ya, meminta pertolongan kepada Allah. Namun ya menurut kisah ceritanya Nabi Yusuf dan Zulaikha ini, ya Allah ya dengan kuasanya Allah mengabulkan permintaannya Nabi Yusuf ini. Dan Yusuf ini dibuat berpaling dari ya upadaya perkataan-perkataan perempuan kota maupun Zulaikha itu. Jadi dipalingkanlah Yusuf ya, maksudnya hatinya ini dibuat ya gak menuruti hawa nafsunya Yusuf ingin melakukan hal itu terhadap Zulaikha. Kemudian setelah menyaksikan langsung ya kejadian itu, para pembesar Mesir ya melihat itu ya, para pelayan ya cowok-cowok nih, Raja Kitofil termasuk di dalamnya, mereka langsung berunding ya. Mereka langsung gimana ini? Kok bisa sampai seheboh ini? Zulaikha mengundang para tamu hingga para tamunya ini sampai ada yang meninggal di tempat, sampai banyak yang gila melihat Yusuf. Sebenarnya Yusuf ini tuh nggak salah, dan aku menyaksikan langsung Yusuf ini nggak salah. Tapi penyebab dari semua ini tuh mereka setelah melihat wajahnya Yusuf langsung seperti itu. Ya intinya ya memang asal muasalnya dari Yusuf, tapi memang Yusuf ini nggak salah. Dan disitulah Allah mengabulkan doanya Nabi Yusuf, yaitu raja pembesar ya, yaitu Raja Kitofil ya, memutuskan untuk memenjarakan Nabi Yusuf ya ke dalam sel penjara. Dan ya memang Yusuf ini di penjara memang gak punya salah, tapi ya untuk menjaga keamanan ya supaya tidak terulang kembali lagi kejadian seperti ini. Hal tersebut dilakukan juga Yusuf merasa sangat senang ya, lega. Gitu, aku di penjara saja daripada aku harus menuruti ya hawa nafsu atau mengikuti kemauan para perempuan itu terhadap Zulaikha. Udahlah, apa-apa, lebih baik aku di penjara aja lah wes, dah itu lebih tenang lah. Untuk berapa lama waktunya Nabi Yusuf ini dipenjarakan tidak dijelaskan ya, dan juga tidak ditentukan. Intinya ya udah, si Yusuf ini dijebloskan ke dalam penjara ya demi keamanan bersama ya. Ya udah, untuk menjaga perdamaian. Gitu teman-teman dan saudaraku semuanya. Bagaimana nih menurut kalian? Sebenarnya yang salah itu siapa sih? Yusuf atau emang dasar Zulaikhanya aja ini emang yang bikin ribut gitu? Nah, buat kalian yang punya pendapat, siapa nih yang salah? Apakah Zulaikha atau Yusuf? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, dan buat kalian semuanya yang nonton videoku ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan notification, tombol aktif ya, tombol lonceng YouTube ya, supaya kalian tidak tertinggal untuk mengikuti video updateku yang terbaru. Oke, semoga kita bisa berjumpa kembali lagi di episodeku yang selanjutnya. Aku mohon pamit undur diri dulu apabila aku banyak salah katanya, atau mungkin dari tadi aku kayak Berlin, kok kamu ngegas banget sih ngomong gitu doang aja kayak ngegas. Mohon maaf, ya kan, aku kan berbawa suasana. Aku juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video ini bisa memberikan banyak dan manfaat yang barokah untuk kalian semua. Silakan kalian bisa share videoku ini ke teman-teman kalian, atau mungkin ke grup pengajian kalian. Ini bisa jadi bahan nasihat buat para pemuda berjuang mencari jodoh yang bisa nih. Kayak sebagai nasihat nih. Walau tak perlu berzina, pokoknya ingat aja poinnya. Dan tenang, jodoh itu sudah Allah atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.